Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali membahas bab tentang fikih ibadah, di mana insyaallah kali ini kita akan melanjutkan bab tentang salatul janazah atau perkara yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Nah, insyaallah hari ini atau saat ini kita akan coba membahas ma yushra'u tujahul mayyit ya. Jadi yang disyariatkan ini ya, perkara yang disyariatkan. Tujahul mayyit adalah ketika menghadapi atau menemui ya atau bersama dengan mayit ya, orang yang akan meninggal, mayit ya. Jadi perkara yang disyariatkan ketika menghadapi orang yang meninggal ya. Tapi pertama ada yang yajibu, adalah yang diwajibkan, perkara yang wajib. Ini perkara yang wajib. Apa saja perkara yang wajib? Pertama, al-ghuslu, memandikannya ya. Al-majzi'u ta'mimu badanihi bil ma'i marratan biniyatin. Ya, mandi itu adalah yang cukup atau yang yang sahnya adalah ta'mimu badanihi. Itu ta'mim, menyeluruh, mengalirkan air ke badan si mayit, ke badan mayit, bil ma'i, dengan air ya. Jadi air dibanjurkan ke seluruh badannya, marrotan, satu kali saja. Ini cukup, biniatin, dengan niat. Ini boleh. Yang penting adalah seluruh badannya terbasahi oleh air. Ini cukup sah. Akan tetapi ini tidak mencukupi sesuai dengan sunnah, karena ada sunnah-sunnahnya. Nanti bagaimana cara memandikan mayit insyaallah akan kita bahas ya. Walaupun di muqarrar ini, di dalam kitab atau buku ini tidak dibahas, tapi ini adalah pentingnya bagi kita bagaimana tata cara memandikan mayit. Insyaallah kita akan coba bahas perkara-perkara yang harus kita lakukan ketika kita memandikan mayit insyaallah. Baik, yang kedua at-takfin, mengkafani. Al-majzi'u saubun yasturu jami'ahu ya, yang cukup ya, yang bisa disebut sah ya, atau bisa cukup ya, dengan satu pakaian, satu kain ya, di sini maksudnya satu kain kafan ya maksudnya. Jadi hanya satu lembar saja boleh. Dimana yasturu jami'ahu, yang menutup jami'ahu, seluruh badannya. Jadi boleh hanya dengan satu kain, sah. Akan tapi sunnahnya nanti ada 3 ya, insyaallah nanti kita akan coba bahasnya di dalam bab tentang mengkafani mayit. Jadi memandikan dan mengkafani insyaallah akan coba kita bahas. Demikian juga menguburkan insyaallah. Tapi yang ketiga as-shalah, yaitu mensolati mayit. Ini sudah kita bahas ya kemarin, atau di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ad-dafnu ya, menguburkannya. Ini menguburkan. Nanti terkait dengan bagaimana cara penguburkan insyaallah kita juga akan bahas. Yaitu muwaratu badanihi bima yahfaduhu, itu menyembunyikan badannya, maksudnya badan si mayit ini ya, bima yahfaduhu, dengan perkara yang bisa menjaganya. Jadi maksudnya kita menguburkan mayit di dalam ya, ini misalkan tanah gitu ya, ini di dalamnya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak dimakan oleh binatang buas begitu ya. Ini kaitannya dengan menguburkan. Insyaallah ini pun akan kita coba bahas ya, bagaimana tata cara menguburkan mayit ya. Kemudian selanjutnya mayusannu, yang disunahkan, perkara-perkara sunnah yang dilakukan ketika menghadapi orang yang sedang meninggal atau fi maradihi. Nah, ketika sakitnya, apa yang kita lakukan ketika sakit? Ketika si mayit itu sedang sakit, yaitu adalah iyadatu ya, sunnahnya adalah menjenguknya, sejenguk ya, karena butuh orang yang sakit itu untuk diberi motivasi
diberikan hiburan dan lain sebagainya. Hiburan dalam rangka ya memberikan semangat begitu ya. Ini yang pertama, menjenguknya atau memberikan sesuatu yang bisa berikan ya, baik itu uang atau apalah ya yang bisa kita berikan, itu untuk meringankan beban-beban keperluannya begitu ya. Yang kedua adalah tadzkiruhu at-taubata wal wasiyata, mengingatkannya. Jadi mengingatkan dia ya, atau untuk bertobat wal wasiyah, dan berwasiat. Jadi ingatkan untuk berwasiat, bertobat dulu. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ya, banyaklah istighfar mungkin kita. Insyaallah sampaikan itu agar apa? Agar dia memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakit, dan sakit itu dekat dengan kematian ya, walaupun tidak setiap kematian diawali dengan sakit ya. Tapi kebiasaan adalah sakit itu adalah pembuka dari kematian. Maka segera untuk ingatkan bertobat. Kalau kita juga sakit, perbanyak istighfar dan taubat. Juga berwasiat ya. Berwasiat apapun yang kira-kira bermanfaat untuk ahli keluarganya, wasiatkan. Jika dia punya hutang, wasiatkan. Jika dia ingin mewasiatkan harta dan lain sebagainya, wasiatkan. Itu yang paling baik ya. Taib. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya indah tidarihi, ketika ini ihtidar, ketika sakaratul maut, ketika akan meninggal, sesaat akan meninggal, ketika akan dijemput oleh malakul maut. Ya, apa saja yang dilakukan oleh kita? Ballu halkihi, membasahi ini halak itu kerongkongannya, tenggorokannya, lehernya ya, kerongkongan. Nah, ini dengan apa? Dengan kain kapas. Jadi kita celupkan air, basahkan lehernya begitu. Ini agar meringankan dia ya, karena ketika sakaratul maut itu dalam perkara yang sangat-sangat menegangkan begitu ya, maka rasa sejuk itu dibutuhkan oleh orang yang sedang sakaratul maut. Jadi basahi kain atau kapas, kemudian lapkan atau basuhkan sentuhkan kemana, ke kerongkongannya begitu. Kemudian juga tandiyatu syafataihi, sama ini membasahi juga, membasahi ya, mengelap ya, atau meseka ya kalau dalam bahasa gitu, diseka atau dilap gitu ya, dibasahi syafatai, kedua bibirnya. Jadi dua bibir ini dan tadi kerongkongan ini dibasahi gitu ya. Kemudian yang ketiga talqinuhu asyahadah, mentalkinkannya. Jadi mentalkinkan, mengajarkan, mentalkinkan atau menuntun asyahadah, untuk mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya, walaupun mungkin dia tidak sadar, maksudnya dia tidak bisa melihat, tapi talkinkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat. Atau cukup talkin la ilaha illallah, tidak apa-apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini talkinkan. Ini disunahkannya ketika akan sakaratul maut, agar orang yang meninggal tersebut bisa mengucapkan syahadat atau minimal mengucapkan la ilaha illallah ketika nyawanya dicabut ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk mengucapkan syahadat ya, dan mengucapkan tauhid ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, insyaallah ya, amin. Kemudian yang keempat taujihuhu lil kiblati, menghadapkan ke arah kiblat ya, ke arah kiblat. Jadi boleh kalau misalnya kepala ya, ini barat, ini timur, ini salah ya, bentar, barat, ini timur, ini utara ya, ini utara, ini selatan. Nah, ini dibaringkan, ini kepalanya di sini ya, ini kakinya di sini, ini bisa dihadapkan ke sebelah barat, ke kiblat ya, agak miringkan sedikit, itu dihadapkan kemana, ke kiblat begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ba'da mautihi ya, setelah meninggal apa yang harus dilakukan? Pertama, tagmidu ainaihi, menutupkan mengusap ya. Jadi tagmid itu menutupkan ainaihi, kedua matanya. Jadi kalau meninggal biasanya tuh matanya itu terbuka ya, sedikit atau banyak, maka kita tutupkan dengan tangan kita ya, dua mata yang terbuka itu ya. Ini
sunnahnya ya, ditutupi atau ditutupkan, dirapatkan gitu ya kedua matanya. Yang kedua, talyinu mafasilihi, melunakan mafasil itu sendi-sendi jari atau tangannya, misalnya jarinya gitu kan, jari tangan atau kakinya maksudnya ya. Nah, jadi dilemas-lemaskan begitu. Jadi agar ini nanti bisa mudah untuk dimandikan ya. Jadi sendi-sendinya perlahan ya, secara perlahan dilunakan, dilemas-lemaskan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, khol'u siyabihi, membuka siapnya, bajunya, pakaiannya. Dibuka pakaiannya. Ini tata caranya nanti insya Allah dalam bab tentang al-ghuslu ya, memandikan mayit. Nah, karena ini membuka ini tidak memperlihatkan auratnya, jadi harus dalam keadaan menutup lagi. Jadi tertutup oleh kain yang lainnya, baru kita buka atau kita gunting. Itu tata cara membuka baju si mayit. Insya Allah dibahas dalam bab tentang memandikan mayit. Yang ketiga, isra'u tajhizihi, menyegerakan. Nah, ini ini isra, menyegerakan. Ini menyegerakan. Tajhiz ya, pengurusannya. Jadi pengurusan jenazahnya disegerakan. Jangan dilama-lama, didiamkan begitu, misalkan 5 jam, 2 jam tidak dimandikan begitu ya. Setelah dimandikan didiamkan lagi, nunggu dari luar kota dari mana sampai 1 hari 2 hari. Nah, ini dihindari ya. Jadi segerakan dimandikan, segerakan disolatkan, segera dikafani, disolatkan, kemudian segera dikuburkan ya. Karena sunnahnya adalah menyegerakan orang yang sudah meninggal ya. Ini ada hadisnya. Kemudian yang ketiga, ta'ziyatu al-masaibi bih. Ta'ziyatul musabi bihi. Ta'ziyah, berduka cita, berbelasungkawa, al-musabu bihi, kepada orang yang ditinggalkan, orang yang ditimpa musibah, pada orang yang ditimpa musibah itu ya, maksudnya keluarga ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan ya. Nah, maka ini takziah, berbela sungkawa ya, mengucapkan bela sungkawa. Kemudian kalau memberikan sesuatu itu juga boleh ya, misalnya uang atau misalnya makanan dan lain sebagainya, silahkanlah dalam rangka untuk menghibur keluarga si mayit ya. Kemudian yang terakhir, ziyaratu qabrihi, menziarahi kuburnya. Ziarah kubur ini disyariatkan ya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur ya. Fazuruha, al-an silahkan fazuruha, ziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena yang namanya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada perkara akhirat. Jadi ziarah kubur ujung-ujungnya adalah agar kita mengingatkan kita ya untuk kehidupan akhirat, agar kita tidak lupa dengan dunia, bahwa kita akan mati, bahwa kita akan dikubur seperti yang di hadapan kita, bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa seperti orang yang meninggal ini. Inilah fungsi dari ziaratul kubur, bukan meminta kepada yang ada di kubur tadi ya, naudzubillah. Ini tidak ya, ini perbuatan bisa ke dalam perbuatan syirik, waliyadu billah ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bab tentang perkara yang disyariatkan dalam menghadapi mayit. Insyaallah kita pertemuan selanjutnya membahas bab tentang al-ghuslu atau memandikan mayit, mengkafani mayit dan menguburkan mayit, serta di situ mungkin ada ziarah ya, adab-adab ziarah kubur insyaallah ya. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lana wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.